Keberadaan stasiun Cikampek yang menjadi persilangan yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah utara dan selatan di Pulau Jawa menjadikan Cikampek daerah yang kerap terjadinya pertempuran antara sekutu melawan tentara rakyat Indonesia yang dibantu sejumlah laskar seperti Laskar Pencaksilat atau yang saat ini dikenal Pejuang Siliwangi, pimpinan Raden Uce Puradireja, dan sejumlah laskar lainnya. Lapangan PI yang saat ini wilayah Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang menjadi saksi bisu kegigihan para pendekar silat atau pejuang Siliwangi dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa pertempuran yang dipimpin Raden Uce Puradireja atau yang dikenal Amapura terjadi menjelang berakhirnya penjajahan Belanda di Nusantara hingga pemerintah Belanda Nika yang membonceng sekutu berupaya merebut kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan RI. Dahulu lapangan PI atau sekitarnya merupakan hutan karet. Di tempat itulah Amapura dan pasukan pencaksilat atau pejuang Siliwangi berkumpul, kemudian menyiapkan strategi untuk menyerang markas Belanda di Cikampek Kota yang jaraknya hanya sekitar 1,5 kilometer. Sekitar awal Maret 1945, para pendekar pencaksilat atau pejuang Siliwangi melakukan penyerangan terhadap markas Belanda di Gang Dipo Cikampek. Penyerangan tersebut membuat Belanda kewalahan. Pasukan pencaksilat itu bersitegang dengan Belanda di stasiun Cikampek. Karena Belanda itu ingin menguasai Cikampek karena merupakan jalur sentral antara timur dan selatan. Nah, akhirnya pasukan AMA itu terkonsentrasi juga di Cikampek untuk mengalahkan pasukan-pasukan Belanda yang ada di sekitaran stasiun Cikampek. AMA beserta pasukannya menggempur Belanda yang berada di stasiun Cikampek. Akhirnya Belanda kalah, seluruh senjatanya itu diambil oleh pasukan AMA. Akhirnya diserahkan ke divisi-divisi perlawanan karena pejuang zamannya AMA itu mereka tidak menggunakan senjata api, lebih ke golok. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah sipil Belanda Nika dengan membonceng sekutu kembali ke Indonesia pada 15 September 1945. Mereka melucuti persenjataan dari Nippon yang kalah Perang Dunia II sambil berupaya merebut kembali Indonesia sebagai jajahan Belanda. Pertempuran tak seimbang antara rakyat Jakarta melawan sekutu pun terjadi hingga para pejuang terdesak keluar Jakarta. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Indonesia pada 19 November 1945 menjadikan Jakarta sebagai kota diplomasi atau zona internasional dengan meminta seluruh tentara dan kekuatan laskar rakyat meninggalkan Jakarta. Komandan Resimen ke-5 Jakarta Raya pun dipindahkan dari Jakarta ke Cikampek dengan Komandan Letnan Kolonel Mufreni Mukmin. Tentara asing yang masuk ke wilayah Republik harus mendapat izin dari tentara rakyat Indonesia atau mendapat surat rekomendasi dari pemerintah Indonesia di Jakarta. Ia bertanggung jawab terhadap teritorial Jakarta, Bekasi, Karawang hingga Cikampek. Rupanya sekutu tidak mengindahkan keinginan tersebut. Pada 21 November 1945, kereta api sekutu yang membawa logistik dan amunisi menuju Bandung dicegat tentara rakyat Indonesia, pasukan pencaksilat, serta laskar di stasiun Dauan. Tentara Gurkha Inggris yang berada di dalam kereta tersebut tak bisa menunjukkan surat izin dari otoritas Republik Indonesia. Salah satu dari mereka malah memuntahkan senjata. Aksi tersebut pun dibalas oleh tentara rakyat Indonesia Resimen ke-5 Cikampek beserta para laskar. Majalah Historia menyebut puluhan tentara Inggris tewas, 4 orang ditahan, sedangkan dari pihak Republik tak ada korban jiwa. Logistik dan persenjataan disita, sedangkan 4 tawanan ditukar dengan 8 tawanan dari Cipinang, termasuk penyair Chairil Anwar. Sepekan setelah peristiwa tersebut, tepatnya 29 November 1945, pendekar pencaksilat atau pejuang Siliwangi juga membantu Laskar Bekasi dan pasukan Hizbullah pimpinan Kiai Haji Nur Ali untuk menghadang sekutu yang merangsak Bekasi dalam upaya mereka membebaskan 25 tentara
yang sebelumnya melakukan pendaratan darurat di Rawagatal Cakung. Dalam pertempuran Stasiun Kranji Bekasi, pendekar pencaksilat pejuang Siliwangi pimpinan Amapura berhasil memukul mundur sekutu yang dilengkapi dengan 4 tank Stuart serta 50 truk yang menyusul di belakangnya. Pasukan tank kavaleri yang terhenti karena adanya palang pintu kereta api itu pun rupanya lengah. Mereka diserang dari arah utara oleh pasukan pencaksilat pejuang Siliwangi pimpinan Amapura. Bagikan takbir bergema, golok, keris, dan sabit pun menghunus tentara yang berada di atas tank. Kendaraan lapis baja itu pun tak berdaya. Banyak pasukan sekutu yang tewas. Dari pihak pencaksilat atau pejuang Siliwangi tercatat 6 orang yang gugur. Mereka pun berhasil merampas 12 karaben dan 10 senapan mesin dari tangan sekutu. Di hari yang sama terjadi pertempuran di Pondok Ungu Sasakapu. Kiai Haji Nur Ali bersama para santrinya berada di atas angin saat mengepung sekutu. Amunisi sekutu banyak yang tidak meledak saat dilontarkan ke arah pasukan Kiai Haji Nur Ali. Perang terbuka terjadi, tentara sekutu kewalahan. Tetapi setengah jam kemudian senjata itu berfungsi kembali. Kondisi berbalik arah. 40 santri Kiai Haji Nur Ali dan 15 orangnya syahid dalam pertempuran tersebut. 13 Desember 1945, sekutu membumi hanguskan Bekasi, menyusul tewasnya tawanan penumpang pesawat Dakota yang mendarat darurat di Rawagatal Cakung. Media internasional menyebutkan pembakaran rumah-rumah penduduk diibaratkan pembantaian di Lidice, Cekoslovakia oleh tentara Nazi Jerman. Hingga kemudian Perdana Menteri Syahril pun menghubungi Komandan TKR Resimen 5 di Cikampek, Letnan Kolonel Mupreni Mukmin, yang meminta agar para sandera untuk segera dibebaskan. Namun, upaya pembebasan para sandera pun gagal karena Laskar Bekasi telah terlebih dahulu mengeksekusi 25 tentara sekutu. Karena kalah persenjataan, para pejuang termasuk tentara Republik Indonesia memilih mundur ke arah timur hingga Karawang dan Cikampek. Di Cikampek inilah Laskar Rakyat dan Tentara Republik Indonesia melakukan konsolidasi kekuatan untuk menghadapi tentara sekutu dalam pertempuran selanjutnya hingga awal tahun 1946 sampai agresi militer Belanda kedua. Lapangan PI atau pasukan inti pencaksilat sebagai bukti kekuatan rakyat bersama tentara mengusir penjajah. Memang semenjak saya kecil itu sering banyak nemuin pelor. Nah, kadang-kadang sering dijadiin timah buat mancing. Kadang-kadang saya pungutin dijual gitu. Pelor itu udah dipakai ya. Udah dipakai, bukan pelor utuh. Udah terbuka, mungkin bekas ya, nggak ngerti lah. Pernah latihan tembak atau apa gitu kan, saya nggak ngerti. Cuman memang pelor itu udah nggak aktif, berarti udah pernah dipakai ya dari selongsong itu mungkin karena berserakan. Kadang-kadang saya cokel-cokel sampai ketimbun gitu banyak gitu. Kalau dulu dari sini sampai ke belakang situ yang ada banyak kebun kecapi dulu, kebun mangga. Sejarah mengenai pertempuran Cikampek hanya disampaikan secara lisan, turun-temurun. Saatnya kita membuka lembaran baru dengan mengungkap peristiwa masa lalu. Siapa lagi kalau bukan kita mengenang Urang Karawang.